Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, itu selamat malam kepada para peserta short course epistemologi ya. Ini luar biasa, langsung tiga guru, tiga Hokage yang turun ya, kayak gitu. Iya, ini berarti kalian harus bersyukur karena mendapatkan pembelajaran filsafat langsung sama guru-guru kita ya, gitu. Nah, jadi saya di sini hadir untuk sebagai suplemen saja, gitu, bukan untuk mau menambah-nambahkan kajian epistemologi kita. Saya baru diundang tadi sama Ketua Lesia Muntasar Irfan untuk mengisi taksonomi berpikir namanya, gitu ya. Jadi belajar filsafat dengan pendekatan taksonomi berpikir, nah, gitu ya. Bagaimana sih? Kan kalian ini suka, artinya kalian datang di sini short course ya, epistemologi, berarti kalian ini senang belajar filsafat ya, gitu. Nah, saya pengennya setelah kalian keluar dari sini, kalian bisa tahu, oh begini loh ternyata langkah-langkah harusnya ketika saya menerapkan taksonomi berpikir, seharusnya saya belajar filsafat dengan cara seperti ini, gitu ya. Jadi tidak bingung akhirnya ketika misalkan mengulik teks filsafat begitu, hafal isinya tapi tidak tahu maksudnya misalnya, ya toh? Atau bagaimana sih saya menerapkan teori filsafat yang saya pelajari dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Ya. Ini semester berapa semua? Semester 4, berarti belum. Belum. Maksud saya belum apa lagi namanya itu? Ikut tes PNS kan? Iya. Semoga nanti kan sudah belajar logika enggak? Sudah belajar logika? Sudah tahu bagaimana cara mengaplikasikan logika kalau membaca buku? Nah, paling yang kalian tahu manusia pasti akan mati. Ali adalah manusia. Berarti Ali pasti akan mati ya kan, begitu toh? Bisa enggak kalian misalkan menerapkan silogisme pada saat menganalisis isi teks ya, menganalisis premis-premis sampai kesimpulan-kesimpulan isi buku yang saya baca menggunakan pendekatan silogisme misalnya. Kalian nanti kalau belajar nanti ikut tes PNS ya, itu soal-soal silogismenya jauh lebih sulit. Bukan cuma 3 premis, tapi pakai 4 premis, pakai 5 premis. Dan malah ada yang pakai paragraf. Gitu ya, jadi dalam satu paragraf utuh dan kita disuruh menganalisis pakai silogisme. Coba bayangkan, lebih sulit ya. Masa kalian sudah bertahun-tahun belajar logika tidak lulus tes CPNS gara-gara tidak bisa terapkan silogisme ya? Nah itu bagaimana sih, apakah memang bisa seperti itu kita belajar filsafat, tidak hanya mengetahui teori-teori abstraknya, tapi juga oh ternyata ada dalam hal tertentu teori-teori filsafat itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa sih taksonomi berpikir itu. Di sini ada anak jurusan pendidikan? Ada? Oh, ada. Berarti sudah pernah belajar yang disebut sebagai taksonomi belum ya? Tidak pernah? Tidak pernah? Oh bahaya tuh dosenmu kalau itu. Enggak tuh. Itu apa? Teori paling dasar dalam ilmu pendidikan. Nah, itu taksonomi belum yang saya kembangkan di sini dengan nama taksonomi berpikir. Jadi saya cuma menggunakan klasifikasi kognitif dalam teori taksonomi belum hasil revisi. Ya, jadi hasil revisi itu ada 6. Dia membagi menjadi, pertama dia bagi jadi 2 dulu. Ya, ada kemampuan berpikir tingkat rendah. Low order thinking skill gitu ya. Ada berpikir tingkat tinggi, ya.
Di sini tingkat tinggi saja sini. Ada kemampuan berpikir tingkat rendah ya, tingkat tinggi, tingkat rendah, tingkat tinggi. Oke. Jadi taksonomi berpikir itu kayak semacam kita klasifikasi tingkatan-tingkatan berpikir kita. Jadi berpikir itu ada klasifikasinya, ya. Pasti kalian sudah kalau belajar filsafat ya, pasti mendefinisikan berpikir adalah proses kerja akal untuk mencapai pengetahuan baru berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan lama. Ya toh? Apakah berpikir hanya sekedar menghasilkan pengetahuan baru saja, atau sebenarnya ada tingkatan-tingkatan berpikir, gitu loh. Ya? Nah, ternyata kemampuan kognitif manusia itu punya tingkatan, punya klasifikasi. Kalau kita pakai definisi itu, yang lain itu bukan disebut sebagai proses berpikir, padahal sebenarnya menghafal misalnya itu proses berpikir juga sebenarnya. Kalau berdasarkan kepada taksonomi berpikir ini. Kan banyak yang bingung itu, bilang, jadi kalau misalkan proses berpikir hanya menghasilkan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama, jadi ketika saya cuma sekedar mengingat pengetahuan lama saya, apakah itu tidak disebut sebagai proses berpikir? Kan begitu ya pertanyaannya. Itu disebut juga proses berpikir berdasarkan kepada taksonomi berpikir ini. Tapi dia masuk dalam tingkatan berpikir tingkat rendah yang disebut sebagai mengingat. Mengingat itu maksudnya menghafal informasi, menghafal teori, gitu. Ya. Misalnya menghafal teori ideanya Plato misalnya, menghafal teori realismenya Aristoteles, gitu. Ya. Menghafal teorinya Descartes misalnya, itu masih di tingkatan menghafal, mengingat, ya. Menghafal sesuatu atau mengingat kembali. Mengingat kembali sesuatu yang sudah kita hafal. Jadi ada dua cara kerja mengingat, ya. Menghafal informasi baru atau mengingat kembali informasi yang setelah kita hafal sebelumnya, gitu ya. Tapi ini masuk dalam kerangka berpikir tingkat rendah. Makanya salah itu kalau misalkan kalau proses pendidikan kita tuh masih mengejar hafalan, gitu. Oh, jadi output dari siswa itu sendiri cuma taunya menghafal. Itu gagal tuh proses pendidikan itu, karena dia cuma bisa mendidik anak-anak, ya, untuk sampai ke level berpikir tingkat rendah. Tingkat rendah sekali lagi. Karena kalau dalam piramida taksonomi Bloom itu ini yang paling rendah, mengingat, ya. Jadi menghafal. Jadi mohon maaf, kamu mungkin bisa menghafal banyak teori-teori filsafat, tapi belum tentu kamu memahami teori filsafat itu. Belum tentu kamu misalnya bisa menganalisis teori filsafat itu, mengevaluasi teori filsafat itu. Karena kalau menghafal saja tuh masih di tingkat di tingkat rendah dalam klasifikasi berpikir kita sebenarnya. Jadi kita misalnya ada suatu sekolah atau misalnya institusi pendidikan kita tuh masih di tahap mengajarkan anak-anak untuk menghafal, tidak memahami isi buku itu, berarti dia tuh gagal sebenarnya dalam proses pendidikan. Ya. Karena output dari sistem pendidikan kita itu hanya bisa menghafal tapi tidak bisa memahami isi teks misalnya. Nah, yang kedua adalah memahami.
Jadi tidak sekedar menghafal, tapi memahami isi, memahami informasi, memahami teori, memahami pengetahuan yang kita miliki. Ya, kalian misalnya menghafal prinsip rasionalisme Descartes misalnya. Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Tapi apa kamu memahami apa maksud dari Descartes itu? Selalu dipakai kemana-mana untuk menjadi menjadi konten misalnya ya, konten medsos misalnya. Tapi paham nggak sih apa maksud dari Descartes itu pada saat dia mengatakan aku berpikir maka aku ada, gitu. Ya. Atau misalnya kamu hafal teori idea ya dari Plato misalnya, tapi kamu paham nggak sih apa maksudnya apa yang dimaksud distingsi antara ide dan realitas ya dalam pemikiran Plato misalnya. Nah, jadi ketika kalian belajar filsafat ya, tidak hanya sekedar mengingat teori tapi juga memahami maksud. Nah, jadi saya harap ketika kalian belajar epistemologi, short course ya, epistemologi, tidak sekadar menghafal ya, mencatat teorinya, lalu menghafal teori, tapi benar-benar memahami apa maksud yang disampaikan oleh pemateri tentang teori epistemologi ini. Gitu. Ini untuk apa sebenarnya tujuannya? Supaya tujuannya kita bisa berkreasi dalam membangun argumen. Jadi tidak melulu harus sama dengan teksnya. Yang penting substansinya kita pahami. Gitu ya. Ya, pada saat kalian menjabarkan teori Descartes, teori rasionalisme Descartes, tidak harus sesuai dengan teks dari buku meditasinya Descartes misalnya, ya kan? Cukup misalnya substansinya kalian sampaikan, tapi kalian rangkai dengan kata-kata kalian sendiri. Berarti itu apa artinya? Artinya itu sebenarnya kalian sudah memahami teori filsafat tersebut, tidak hanya sekedar menghafal, tapi memahami. Pernah nggak kalian atau masih kalian pernah enggak dapat di fase di mana pada saat kita sekolah ujian tertulis, dan di dalam soalnya kita disuruh oleh si guru ya, yang membuat soal itu, coba jelaskan definisi sosiologi berdasarkan kepada isi teks. Pernah enggak? Tapi ketika kita mengajukan definisi dengan kata-kata kita sendiri, jawaban itu salah. Begitu. Karena iya kan? Karena tidak sesuai dengan teks. Padahal sebenarnya ya, maksud dari yang kita sampaikan itu sama sebenarnya dengan isi teks, substansinya sama. Cuma rangkaian kata-katanya itu beda. Gitu loh. Sebenarnya ya, justru yang harus dikasih nilai 10 itu orang yang bisa menjabarkan definisi sosiologi berdasarkan kata-katanya sendiri. Harusnya iya, pemahamannya sendiri, bukan dari isi teksnya. Artinya dia tidak hanya, dia memahami dengan baik isi buku itu, ya kan? Seperti misalnya kalian menghafal ayat-ayat Al-Quran, tidak tahu asbabun nusulnya bagaimana, ya kan? Jadi penerapannya itu tekstual, tidak bisa kita terapkan secara kontekstual karena kita tidak tahu maksud dari ayat ini apa. Ya, asal usul dikeluarkan ayat ini apa. Nah itu kan sebenarnya justru lebih penting itu kita pahami daripada sekedar menghafal ayat itu, gitu. Ya. Karena akhirnya kalau kita memahami isi ayat itu, kita bisa tahu mengkontekstualisasikan ayat itu. Tidak hanya kalau hanya sekedar mengetahui teks ayat itu bahaya. Jadi kita bisa serampangan menggunakan ayat itu kemana-mana padahal tidak kontekstual dengan ayatnya kan, gitu. Iya. Nah justru sebenarnya kalau kalian jadi guru itu harus bikin soal yang di tingkat memahami lah gitu. Jangan di tingkat menghafal. Ya. Justru ketika misalkan ada siswa kita yang bisa menjabarkan teori sosiologi dengan bahasanya sendiri, tapi tetap substansinya sama ya dengan bukunya gitu. Itu sebenarnya kita harus memberikan nilai plus karena dia akhirnya bisa membahasakan
teori sosiologi dengan bahasanya sendiri tanpa mengurangi maksud atau substansi dari isi buku. Jadi bagaimana penilaiannya? Penilaiannya itu kita melihatnya dari segi substansinya, bukan kata-katanya, bukan teksnya gitu. Teksnya mungkin bisa berbeda, tapi substansinya sama dengan isi buku teks itu. Jadi kita bisa memberikan aplaus, nilai yang lebih tinggi daripada sekedar seseorang itu menghafal teksnya. Gitu. Tapi kalau ditanya apa maksudnya, apa maksud teks itu tidak bisa jawab, ya kan? Nah, jadi ketika misalkan kalian belajar filsafat, tidak hanya sekedar menghafal teorinya, tapi memahami dengan baik teorinya. Gitu. Jadi ketika kalian jadi pemateri filsafat misalnya, pemateri filsafat ya, gitu. Tidak apa-apa, kalian tidak menjabarkan teori filsafat itu persis dengan apa yang dikatakan oleh filsuf itu. Tidak apa-apa, kalian menjabarkannya dengan kata-kata kalian sendiri, tapi maksudnya tetap sama, substansinya tetap sama, gitu. Ya. Jadi jangan terpaku dengan teksnya tok saja, tapi yang penting kalian pahami substansinya. Terserah bagaimana cara kalian membahasakannya. Contohnya saya misalnya taksonomi berpikir ini kan tidak sudah melenceng dari teksnya yang saya sampaikan ya, tapi substansinya tetap sama. Jika misalnya kalian membaca lebih lanjut teori-teori dari taksonomi Bloom ya. Itu. Nah, yang ketiga, tapi memahami ini masih di level berpikir tingkat rendah sebenarnya. Ya. Dia masih lebih tingkat rendah. Nah, yang ketiga apa? Aplikasi. Jadi kita dituntut untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prosedur tertentu dan menggunakan pengetahuan itu, mengaplikasikan pengetahuan itu dalam konteks tertentu. Jadi aplikasi pengetahuan berdasarkan prosedur dan berdasarkan konteks. Contoh, ketika saya belajar logika, ilmu logika, saya tidak hanya memahami teori logikanya, tapi saya bisa benar-benar memahami bagaimana sih prosedur. Ilmu logika itu saya gunakan supaya tatanan berpikir saya itu bisa teratur. Kan tujuan belajar logika begitu. Ya. Kita belajar logika sebagai hukum-hukum berpikir supaya tatanan berpikir kita teratur gitu loh. Ya kan? Berarti ada prosedur. Prosedur alat ya, prosedur yang digunakan supaya tatanan berpikir kita ini teratur. Dan itu makanya kita belajar logika. Nah, pada saat kita belajar logika, apakah saya sudah tahu prosedurnya? Prosedur untuk mengaplikasikan logika itu atau tidak? Nah, ya. Begitupun juga misalnya dengan pada saat kita belajar teori filsafat yang lain. Apakah saya tahu prosedur langkah-langkah untuk mengaplikasikan teori filsafat itu? Nah, kesulitan dalam filsafat, karena filsafat itu ilmu abstrak ya, beda dengan sains, yaitu kita sangat kesulitan untuk mencari tahu, mencari aspek aplikatif dari filsafat. Susah. Misalnya kalian belajar metafisika, itu susah sekali ketika misalkan kita mau mencari aspek aplikatif dari metafisika itu. Bagaimana sih kita mengaplikasikan teori wahdatul wujud misalnya kan? Gitu. Susah. Tapi dalam beberapa teori filsafat itu ada loh yang dia bisa aplikatif dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Misalnya menggunakan teori eksistensialisme Sartre dalam membangun motivasi hidup misalnya. Nah, bisa itu. Bisa. Atau misalnya yang kemarin dibahas oleh Ustadz Erwin, stoikisme. Nah, itu kan aplikatif sebenarnya itu stoikisme. Ya, bisa digunakan untuk menyelesaikan problem dilema moral misalnya ya. Kita lagi dilema moral nih, bagaimana sih supaya dilema moral saya ini bisa selesai. Oh, ternyata ada loh ajaran stoikisme yang bisa menyelesaikan ini. Ya gitu. Saya kasih contoh ya. Skeptisisme Pyrrhonian.
Ya, biasanya kita belajar skeptisisme itu kita tahu bahwa skeptisisme itu penganut relativisme ya. Relativisme moral ya. Tidak ada yang benar, padahal sebenarnya tidak begitu sebenarnya. Skeptisisme itu. Kalau kita belajar Pyrrhonian. Khususnya skeptisisme Pyrrhonian ya. Skeptisisme Pyrrho sebenarnya itu cuma mengajarkan mengajarkan kita untuk tidak mengambil kesimpulan sebelum sesuatu terbukti gitu. Jadi perbedaan antara orang yang skeptik dengan orang ateis itu begini. Kalau orang ateis ketika ditanya apakah kamu percaya Tuhan? Gitu? Jawabannya tidak, saya tidak percaya dengan Tuhan. Tapi kalau seorang skeptik ditanya, apakah kamu percaya Tuhan? Dia pasti mengatakan saya belum percaya atau tidak percaya pada Tuhan. Jadi belum mengambil kesimpulan gitu. Belum mengambil kesimpulan. Jadi ketika misalkan kita menghadapi dilema dua atau tiga argumen, ya kan? Teman kita berkelahi nih, berantem, teman kita ya. Dia diskusi debat berantem. Ada 3 orang. Si A argumennya beda dengan si B juga beda dengan argumennya dengan si C gitu. Mengklaim sama-sama benar. Nah, saya di posisi yang mana? Saya mau percaya sama teman saya, ya kan? Si A, si B atau si C. Begitu. Nah, kalau kita pakai skeptisisme, karena saya belum tahu yang mana yang benar, ya toh? Dan untuk demi membangun persahabatan yang lebih baik, saya tidak mau memutuskan yang mana yang benar. Begitu. Berarti saya mengambil sikap skeptik, gitu namanya. Sikap skeptik untuk tidak mempercayai ketiga argumen ini sebelum terbukti dengan benar pada saya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ketenangan diri. Kadang kita tuh justru lebih tenang dalam hidup ketika tidak mengambil kesimpulan dari banyaknya informasi yang ada gitu. Kita diterpa banyak informasi kan. Kita tidak tahu yang mana sih informasi benar ini. Daripada saya capek-capek memikirkan yang mana yang benar, mending saya jauhkan diri dari informasi itu, pergi tidur. Ya, toh? Nah, itu sikap skeptik yang kita pakai dalam penerapan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, pada saat kalian itu salah satu cara bagaimana filsafat itu aplikatif dalam kehidupan kita gitu. Nah, jadi kita misalkan kalian belajar filsafat, oh ternyata teori filsafat ini bisa loh diaplikasikan, ya toh? Ada prosedurnya, atau bisa dikontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, dalam teori filsafat itu kebanyakan itu tidak dalam bentuk prosedur. Kalau teori filsafat, biasanya teori filsafat itu dia aplikatif hanya pada aspek kontekstualnya. Teori filsafat itu, misalnya saya mengkontekstualisasikan teori eksistensialisme, kan, dalam menyelesaikan problem moral masyarakat misalnya, atau ketika saya setelah belajar filsafat etika Islam. Filsafat etika Islam ini saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya, gitu, dalam menilai yang mana baik, yang mana buruk, ya tak? Kan bisa seperti itu. Nah, jadi kita mengkontekstualisasikan teori filsafat itu. Nah, biasanya dalam ilmu filsafat, aspek aplikatifnya itu lebih banyak ke penerapan konteksnya gitu, bukan ke prosedurnya. Tidak banyak filsafat yang punya prosedur. Hanya ada sedikit teori filsafat yang telah diterjemahkan dalam prosedur. Misalnya fenomenologi. Fenomenologi kan filsafat. Awalnya dia filsafat ya, dan abstrak. Tapi sekarang bisa diterjemahkan dalam prosedur metodologi kan. Saya S1 saya, S2 saya pakai fenomenologi. Itu. Dan sudah diterjemahkan dalam bentuk metodologi. Ada prosedur-prosedurnya gitu. Langkah-langkah menggunakan fenomenologi untuk melakukan penelitian. Gitu ya. Nah, misalnya hermeneutika. Hermeneutika kan ya, memang awalnya hermeneutika itu adalah ilmu tentang teks. Ya, tafsir teks dalam teologi kekristenan. Tapi lama-kelamaan sudah banyak hermeneutika filosofis yang dikembangkan. Nah, setelah pengembangan hermeneutika filosofis itu, hermeneutika itu diterjemahkan oleh filsuf Dilthey menjadi metodologi dalam ilmu sosial. Ya, jadi
kita bisa menggunakan hermeneutika sebagai metodologi. Ada prosedurnya sudah dibuat oleh para ahli. Prosedur-prosedur menggunakan hermeneutika sebagai metodologi. Nah itu artinya hermeneutika itu bisa diterapkan sebagai prosedur. Fenomenologi bisa diterapkan sebagai prosedur. Tapi tidak banyak. Tidak banyak. Yang banyak itu teori filsafat itu pengaplikasiannya dalam bidang konteks ya. Kita mengkontekstualisasikan teori filsafat itu ya, untuk membaca realitas. Misalnya saya belajar filsafat politik. Jadi filsafat politik itu saya pakai untuk membaca realitas. Banyak tidak sadar yang Rocky Gerung itu sebenarnya pada saat dia debat kusir di TV itu, kalian tidak sadar beberapa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu adalah teori filsafat dari filsuf-filsuf gitu loh. Cuma dia tidak jelaskan teorinya apa, namanya siapa kan? Itu. Dalam beberapa hal dia menggunakan Immanuel Kant. Dalam beberapa hal. Gitu. Dalam beberapa hal juga dia menggunakan teori republikanisme. Gitu. Dia menggunakan teori libertarianisme. Gitu. Dia menggunakan teori filsafat hukum misalnya. Tapi kita tidak sadari. Gitu. Karena kenapa? Rocky Gerung telah menerjemahkan teori filsafat itu dalam konteks gitu. Ya, untuk membaca realitas sosial. Nah, bagi saya kalian sukses belajar filsafat itu ketika misalkan kalian bisa menerapkannya untuk membaca realitas sosial. Kalau misalnya teori filsafat kalian masih mengawang-awang dalam tataran abstrak gitu, aduh, bagi saya itu belum berhasil gitu. Ya. Tapi ketika misalkan kalian setelah belajar teori filsafat dan bisa kalian gunakan untuk membaca realitas, ya, problem-problem sosial kita, problem ekonomi kita, itu baru tuh kalian sukses tuh belajar filsafat kan. Jadi tidak hanya sampai mengingat dan juga memahami, tapi dalam kondisi tertentu apakah teori filsafat itu bisa diaplikasikan atau tidak. Mungkin sulit untuk mengaplikasikannya dalam aspek prosedur, tapi bisa dikontekstualisasikan untuk membaca realitas, untuk membaca kondisi kemanusiaan, bahkan untuk membaca diri kita sendiri. Ya. Ketika kita depresi, langsung kita mengingat teori stoikisme misalnya. Langsung menjadi semangat lagi gitu loh, ya kan? Nah, ini kan bisa yang seperti itu kan? Yeah. Nah, yang keempat, jadi kalau teori tingkatan berpikir tingkat rendah itu cuma tiga saja. Begitupun juga kemampuan berpikir tingkat tinggi itu ada 3. Yang pertama itu analisis. Wah, ini analisis ini kalau kalian sudah sampai di tahap analisis, kalian sudah jago tuh. Kalau kalian sudah bukan pembelajar filsafat tapi filsuf, gitu. Kalau sudah sampai analisis. Analisis itu apa? Analisis itu kita bisa memecah teori, memecah informasi, memecah teori dalam bagian-bagian dan melihat keterhubungan antar bagian-bagian. Ya. Jadi analisis memecah teori dalam bagian-bagian dan melihat hubungan antar bagian. Nah, ya. Melihat hubungan antar bagian. Jadi kalau saya belajar teori realismenya Aristoteles, ya. Nah, saya bisa memilah-milah teori-teori Aristoteles itu yang mana premis-premisnya, ya, yang mana kesimpulannya, gitu ya. Yang mana kesamaannya dengan teorinya Plato dan perbedaannya dengan teorinya Plato, gitu. Seperti itu pun kita belajar tentang teori empirisme. Banyak orang yang itu kadang keliru tuh.
kalau dia menjabarkan teori empirisme, dia sapu rata bahwa John Locke, David Hume, ya, Berkeley itu sama-sama, iya memang sama-sama empiris, sama-sama empirisme, tapi berbeda secara substansial teorinya gitu. Nah bahkan kita itu kadang tidak tahu ternyata di dalam banyak filsuf empirisme itu cuma ada sedikit penganut realisme, yang lainnya idealis. Gitu. Kalian tahu nggak? Ternyata kalau kita pelajari, ternyata kebanyakan filsuf empiris itu idealis sebenarnya daripada realis. Cuma beberapa saja yang dia penganut realisme. Contohnya John Locke. David Hume itu idealisme, penganut idealisme. Lebih-lebih Berkeley, dia sebenarnya seorang yang idealis. Nah, tugas analisis itu begitu, ya. Tugas analisis. Jadi kita memecah teori-teori dalam bagian-bagian. Kita melihat, misalnya teori empirisme. Oh, empirisme itu adalah sumber utama pengetahuan, adalah pengalaman indrawi, gitu. Itu dasarnya itu, fondasi dari teori empirisme. Ya. Nah. Apa yang dimaksud pengalaman indrawi dan dari empirisme? Apa yang dimaksud empirisme sebagai pengalaman indrawi? Oh, itu bisa berbeda-beda tuh antara filsuf satu dengan filsuf yang lain. Gitu. Contoh Berkeley. Berkeley itu bilang begini, sesuatu hanya ada karena kalau dipersepsi, ya. Jadi kalau tidak dipersepsi berarti dia tidak ada. Kalau John Locke bagaimana? John Locke juga begitu. John Locke itu ya sesuatu itu hanya ada sejauh saya persepsi. Tapi dalam pemikiran John Locke ada loh sesuatu itu yang biar kita tidak persepsi dia tetap ada, gitu. Makanya John Locke itu membagi dua kualitas, ada kualitas sekunder, ada kualitas primer. Kualitas sekunder ini memang dia hanya ada sejauh kita persepsi. Tapi kualitas primer ini meskipun kita tidak persepsi dia tetap ada sebagai realitas objektif. Berarti apa? Terdapat perbedaan antara Berkeley dan John Locke gitu. Ya kan? Jadi jangan ketika kalian misalkan menjelaskan teori empirisme kalian sapu rata semua bahwa semua filsuf empirisme itu sama gitu. Ya, memandang bahwa sumber utama pengetahuan adalah pengalaman indrawi. Ya memang dasarnya seperti itu. Ya. Tapi kalau kita pecah dia dalam bagian-bagian, ya, ternyata ada loh mereka berbeda gitu. Nah itu ketika kita membandingkan antara satu filsuf dengan filsuf yang lain. Bagaimana dengan membandingkan teori satu filsuf saja? Nah, bisa misalnya kita melihat menganalisis satu filsuf, teori satu filsuf saja. Kita melihat definisinya kan, premis yang dibangunnya, kesimpulan yang dibangunnya bagaimana. Gitu. Melihat hubungannya, bagaimana sih hubungan. Misalnya, apa sih hubungan cogito ergo sum dengan rasionalisme. Gitu. Ya. Dasar pondasi filsafatnya Descartes itu kan cogito ergo sum. Ya kan? Dan akhirnya dari cogito ergo sum ini Descartes itu dianggap rasionalisme. Gitu. Nah pertanyaannya dari mana? Apa hubungan antara cogito ergo sum dengan rasionalisme? Hubungannya apa? Gitu. Apakah hanya karena misalnya Descartes itu mengatakan bahwa saya berpikir maka saya ada, artinya mengutamakan pikiran toh? Karena mengutamakan pikiran maka Descartes itu disebut sebagai seorang idealis, seorang rasionalis. Apakah hanya seperti itu atau sebenarnya ternyata kita cukup keliru dalam menafsirkan itu?
Ya kan? Nah, dari karena Descartes itu memahami bahwa rasio sebagai sumber pengetahuan, sebagai sumber pengetahuannya. Sebenarnya dikatakan seorang rasionalisme karena dia percaya bahwa ada pengetahuan yang tidak didapatkan melalui pengalaman, gitu loh. Tapi cukup ditemukan melalui rasio kita. Karena kenapa? Ada beberapa pengetahuan itu yang memang sudah tersimpan dalam rasio kita. Dan kita tahu tanpa harus melalui pengalaman. Contoh matematika. Gitu. Kalau kata Descartes, matematika ini ide bawaan. Geometri, bidang-bidang, segitiga. Bentuk segitiga ini kita tidak dapat dari luar, gitu. Tapi itu sudah bawaan sejak lahir, sejak kita keluar dari perut ibu. Kita itu sudah punya bentuk, pengetahuan tentang bentuk segitiga, lingkaran, segi empat, gitu loh. Geometri, sama dengan matematika, gitu. Kita tuh kalau Descartes itu meskipun kita tidak belajar, kita sudah tahu itu sebenarnya 1 tambah 1 sama dengan 2, gitu. 2 tambah 2 sama dengan 4. Harusnya, gitu. Terus kenapa ada anak kecil yang tidak tahu itu? Karena dia belum, kemampuan akalnya itu belum memadai untuk memahami yang lebih logika matematika yang lebih kompleks, begitu. Tapi anak kecil itu sudah tahu tentang bidang. Membedakan yang mana segi 4, bundar, segitiga, gitu. Logika ya, prinsip logika. Sesuatu hanya sama dengan dirinya sendiri itu bawaan kalau kata Descartes. Itu bawaan, itu kita tidak pelajari, itu sudah kita tahu itu sejak kita lahir di dunia ini. Prinsip identitas A hanya sama dengan dirinya sendiri, sesuatu hanya sama dengan dirinya sendiri, tidak sama dengan yang lain, itu kita sudah miliki. Makanya ada bayi pada saat dia keluar langsung menangis. Kenapa ya? Ternyata dia melihat, dia hidup sendirian tuh dalam perut ibu, ya kan? Pada saat dia keluar dia melihat ada sesuatu yang orang lain, gitu. Nah, dia kan tidak pernah belajar konsep tentang perbedaan, konsep tentang orang lain, toh. Kenapa dia tahu bahwa ada orang lain di sekitarnya sehingga dia menangis. Dia menangis, dia ketakutan, toh. Andaikan kita memahami setan dengan saya ini sama, kita tidak perlu takut setan. Karena kita tahu bahwa saya dengan setan itu berbeda, akhirnya kita takut. Makanya kan kalau prinsip orang Bugis, tidak takut sama kau, sama-sama kita makan nasi misalnya. Ya toh? Sama-sama kita makan nasi, maka kenapa saya mau takut? Nah itu, ketakutan itu terjadi karena ada sistem perbedaan itu. Ya kan? Tapi kalau kita memandang semua kita sama, ngapain saya takut gitu loh. Ya toh? Prinsip identitas itu malah ada pada hewan loh itu. Kenapa misalnya ketika domba melihat serigala langsung lari, takut, karena ada prinsip identitas dalam kepalanya tuh, ya. Bahwa itu bukan komunitas saya, bukan keluarga saya, tuh bukan satu spesies saya, dan itu pemangsa. Maka dia lari untuk menyelamatkan diri. Andai kata domba itu memandang bahwa itu spesiesnya, satu komunitinya, mana mungkin dia lari? Seperti ketika misalkan domba itu bergabung dalam komunitas dombanya, kan tidak lari kan? Tidak takut kan? Karena mereka memahami bahwa ini komunitas saya. Tapi ketika misalkan dia melihat sesuatu hewan yang berbeda, dia lari. Gitu. Artinya dia punya prinsip itu, ya, dalam kesadarannya. Mungkin saja kan. Nah, yang saya mau bilang adalah bahwa begitu cara orang menganalisis, gitu ya. Gitu. Kita mengurai. Rasionalisme definisinya seperti ini. Descartes mengeluarkan argumen cogito ergo sum. Cogito ergo sum ini apa maksudnya nih? Ternyata rasionalisme itu dalam rasio kita itu ada innate idea namanya. Dalam innate idea itu
yang membuat Descartes berkesimpulan bahwa ada beberapa pengetahuan kita yang tidak didapatkan dari pengalaman. Karena dia percaya kemampuan rasio untuk mendapatkan pengetahuan tanpa harus melalui pengalaman, maka dia masuk rasionalisme kayak gitu. Itu analisis namanya. Jadi kita melihat hubungan antara teori, ya, memecah dia dalam bagian-bagian, melihat hubungan antara bagian-bagian itu, dan mengambil kesimpulan bahwa ternyata Descartes itu masuk dalam kategori rasionalisme karena begini. Gitu. Kenapa dia bukan empirisme? Karena ternyata ada punya perbedaan signifikan dalam teori filsafatnya gitu. Itu analisis. Nah, makanya analisis itu masuk dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi karena memang sulit. Butuh pemikiran kritis. Jadi pemikiran kritis itu ada di sini, di analisis. Jadi di tingkat analisis kita itu sudah memanfaatkan kemampuan berpikir kritis kita, bertanya, ya, mengurai permasalahan, membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, begitu. Mengevaluasi. Nah, yang kelima adalah evaluasi. Selain menganalisis, mengevaluasi. Nah, di tingkat evaluasi ini, kita sudah mulai melakukan penilaian. Ya. Bahwa apakah teori itu layak saya percayai? Gitu. Apakah teori itu benar atau salah? Apa kelebihan? Kelebihan dan kekurangan teori itu? Gitu. Dan apa yang harus saya putuskan setelah saya mengetahui ternyata teori itu punya kelebihan dan punya kelemahan, ada benarnya, ada salahnya juga, gitu. Ada titik lemahnya, ada titik lebihnya. Nah, saya harus memutuskan apakah saya harus berpegang teguh pada teori itu atau tidak. Di sini keputusan, kita mengambil keputusan. Jadi tidak hanya menilai benar salahnya, kelebihan kekurangan, tapi kita mengambil keputusan. Gitu. Karena tidak semua teori itu kita harus benarkan. Ternyata tidak semua teori itu. Tapi mungkin ada beberapa teori filsafat yang kita buang karena kita anggap ini tidak cocok dengan saya. Ya. Ada beberapa teori filsafat yang kayaknya ini cocok dengan saya deh. Cocok dengan misalnya keyakinan keislaman saya gitu ya. Cocok dengan agama saya. Dia tidak bertentangan dengan akidah misalnya ya toh? Gitu. Dan ini kayaknya cocok deh dengan disiplin ilmu saya misalnya. Misalnya disiplin ilmu ekonomi gitu ya. Oh ini kayaknya ini cocok deh saya pakai sebagai alat analisis untuk memperluas cakrawala keilmuan saya di bidang ilmu ekonomi misalnya. Ya toh? Atau misalnya karena dia salah makanya saya tidak mau pakai karena salah, ya kan? Karena sejatinya kita cuma mau pakai yang teori yang benar. Gitu. Nah itu penilaian. Jadi kita mengambil keputusan. Tidak hanya melihat mana kelebihan kekurangan teori itu, benar salahnya teori itu, ya, kelayakan teori itu untuk diterima, dan setelah itu kita ambil keputusan. Apakah teori itu saya pakai atau tidak? Saya terima sebagai sebuah konsepsi filsafat yang saya anut atau tidak, misalnya. Gitu. Atau mungkin begini, teori ini memang ada kesalahannya, tapi beberapa hal ini bisa diambil, ya toh, untuk disintesiskan dengan teori yang lain. Wah itu sudah berpikir tingkat paling tinggi tuh, namanya berpikir kreatif. Jadi keenam, saya mau kasih satu contoh evaluasi buku filsafat yang sudah di level evaluasi, Falsafatuna. Oh itu makanya Falsafatuna advance itu.
Kalau misalkan baru kita belajar filsafat, tidak bisa langsung dihantamkan anak orang yang baru belajar filsafat dengan falsafat tuna sebenarnya. Tidak cocok. Kita harus belajar dasar-dasar dulu, baru kita bisa belajar falsafat tuna. Karena falsafat tuna itu sudah evaluasi kritis filsafat, ya toh? Menjabarkan teori filsafat Barat, mengkritiknya, ya toh? Dan mengambil keputusan yang mana filsafat kita, ya kan? Falsafat itu kan filsafat kita, ya kan? Yang mana filsafat kita nih? Oh, ada teori materialisme, Marxisme. Oke, kita jabarkan, kita urai kekurangannya, kelemahannya. Terus apa filsafat kita sebagai ganti itu, kayak gitu. Falsafat itu kan? Jadi falsafat itu sudah advance karena memang dia sudah evaluasi kritis filsafat. Karena dia sudah di level kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, berpikir kreatif sebagai puncak dari berpikir. Nah, ini puncak dari berpikir itu berpikir kreatif. Sesuatu yang sejauh ini belum bisa di copy paste oleh artificial intelligence. Artificial AI mungkin bisa menghafal, kita bisa pakai untuk menganalisis. Kita bisa pakai untuk menerjemahkan teks, memahami teks. ChatGPT bisa kita perintahkan seperti itu. Tapi belum tentu dia bisa berpikir kreatif, menciptakan hal baru. Berpikir kreatif. Menciptakan hal baru. Nah, kita kembali ke awal. Definisi berpikir. Berpikir adalah proses kerja akal dari pengetahuan lama ke pengetahuan baru. Itu sebenarnya berpikir kreatif, puncak tertinggi dari berpikir, gitu, kan? Itu puncak berpikir, itu definisi berpikir dalam level yang paling tinggi tuh, menghasilkan pengetahuan baru berdasarkan kepada pengetahuan lama. Kita dipaksa untuk buat teori filsafat baru, Oh, itu berat itu kalau yang begitu kan. Nah, di tingkat berpikir kreatif ini kita sudah mulai berpikir membuat teori filsafat baru. Filsafat baru. Ada nggak peluang saya untuk membuat teori filsafat yang baru? Gitu. Mungkin realisme baru misalnya, ya, atau pasca positivisme, pasca postmodernisme misalnya, ya kan? Kan ada postmodernisme, postmodernisme misalnya. Mungkin ada nggak teori yang seperti itu? Ya, ada pasca positivisme, ada nggak kemungkinan pasca positivisme misalnya? Oh, ini sudah di level profesor nih kalau yang begini. Ini sudah level profesor. Profesor tuh harus menciptakan teori baru. Jadi kayak di level-level kita ini tidak bisa sampai di sini. Kecuali melakukan sintesis. Tuh, bisa. Gitu. Nah, jadi menurut saya berpikir kreatif itu bisa kita dituntut untuk membuat hal baru, ya toh. Tapi sebenarnya di level tertentu kita juga bisa mengatakan bahwa berpikir kreatif itu melakukan sintesis. Mungkin kita belum bisa membuat teori baru, tapi kita bisa melakukan sintesis antara teori A, teori B, sehingga menghasilkan sebuah keunikan teori. Nah, gitu. Contoh misalnya saya pernah baca itu disertasi teori hubungan internasional, teori hubungan internasional disintesiskan dengan psikoanalisis, gitu, dan disintesiskan dengan teori genealoginya Foucault, gitu. Nah, barangkali itu hal baru dalam hubungan internasional karena belum ada teori hubungan internasional dengan psikoanalisis misalnya. Tapi dia tidak menciptakan teori baru karena dia menggunakan teori lama. Tapi dari teori lama itu dia menghasilkan sintesis. Nah, barangkali di tingkat seperti itu kita masih bisa tuh. Ya kan? Kalau misalkan kalian ambil S2,
gitu. Karena S2 itu sudah di sini kan, disertasi gitu. Jadi kalau profesor itu buat hal baru, ya disertasi itu sintesis, ya tesis dengan skripsi itu ya penjabaran teori, implementasi teori lah, gitu ya. Gitu. Gitu. Ya, jadi kalian sudah bisa menilai nih, saya di level mana? Gitu? Saya di level mana? Pertanyaannya, apakah mungkin saya misalnya saya lemah di aplikasi. Saya lemah di aplikasi, saya jago analisis. Ada orang yang seperti itu. Ada. Ada orang yang kalau disuruh memaku, malu dan maku, nggak bisa. Tapi kalau dia menjabarkan teori-teori filsafat, jago. Ada yang seperti itu tuh. Kemampuan aplikatifnya kurang, tapi kemampuan teoritisnya itu jago. Gitu. Ada orang yang seperti itu. Ada. Gitu. Dia tidak sampai sekarang dia tidak pintar naik motor gitu. Karena kemampuan aplikatifnya tidak bagus. Kan? Gitu. Dia tidak punya kekurangan, dia tidak punya kelemahan mata misalnya, dia tidak. Tapi ada orang yang seperti itu sampai sekarang tidak tahu. Tapi kalau pengetahuan teoritis matematika misalnya, menjabarkan rumus, menyelesaikan persoalan matematika misalnya, dia jago. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang dia berpikir dia jago aplikasi tapi tidak jago teori. Nah, kekacauan berpikir kita selalu menganggap bahwa berpikir yang tingkat tinggi itu di aplikasi. Ya toh? Makanya ngapain teori? Langsung saja praktik. Kan ada yang seperti itu. Padahal itu sebenarnya dalam teori taksonomi berpikir itu masih level tingkat rendah aplikasi itu. Kira-kira kenapa? Karena masyarakat kita itu, karena kita hidup dalam masyarakat modern yang terbiasa dengan sistem modernitas, akhirnya banyak masyarakat kita yang terpengaruh apa yang dalam masa Frankfurt itu disebut rasionalitas instrumental. Tahu nggak rasionalitas instrumental itu apa? Melihat sesuatu itu harus punya nilai guna, gitu, ya. Harus bisa menghasilkan. Harus bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan praktis kita, tujuan ekonomi, tujuan kekayaan, gitu, rasionalitas instrumental. Jadi ketika sesuatu dianggap tidak berguna, ngapain saya ini? Makanya kan, kenapa sih harus kuliah S1, kuliah S2, gitu? Ngapain sih harus berpendidikan? Ya, tinggal kerja, cari kerja, menghasilkan uang, selesai. Ada kan yang seperti itu, pemahaman yang seperti itu. Ngapain sih kita capek-capek kuliah kerja, toh pada akhirnya nganggur. Mending langsung kerja menghasilkan uang. Gitu. Padahal dia tidak tahu ketika dia berbisnis, alat-alat bisnis yang dia gunakan itu dibuat oleh orang S1, S2. Misalnya. Ya. Dia tidak tahu ketika misalnya dia dia bekerja sebagai teknisi di kapal misalnya, kapal yang dia perbaiki itu ya dibuat oleh orang-orang yang sudah sarjana, sudah S2, sudah S3 gitu. Artinya orang-orang yang berpikir seperti itu dihidupi oleh orang-orang yang kuliah. Karena tidak mungkin dia berbisnis kalau alat bisnisnya tidak dibikin oleh orang-orang sarjana. Tidak mungkin dia menjadi teknisi di kapal kalau kapal itu tidak dibikin oleh orang-orang sarjana. Maka mereka orang-orang yang berpikir kuliah itu tidak penting, dia hidup dari orang-orang yang kuliah. Nyata. Logikanya seperti itu. Jadi kalau ada yang nyinyiri kalian mau kuliah tinggi-tinggi, ya toh, serang saja dengan argumen seperti itu. Gitu. Tanya, kamu kerja di mana? Oh, saya berbisnis. Gitu. Alat-alat bisnis yang kau pakai itu apa? Oh, ini. Dibikin oleh orang kuliah atau tidak? Gitu. Ya? Nah, jangan macam-macam kamu. Kalau tidak ada orang yang kuliah, kamu tidak bisa berbisnis. Iya toh? Itulah pentingnya orang kuliah supaya kamu bisa berbisnis gitu. Ya toh? Gitu. Terus begini ya, seolah-olah hidup kita itu 24 jam harus berguna. Manusia itu harus butuh waktu, butuh jeda untuk tidak berguna. Iya, kita
bagaimanapun kita manusia butuh waktu untuk menyelesaikan serial drakor kita gitu loh. Ya kan? Pergi ngopi menghayal, ya toh? Atau baring-baring di rumah. Ketika kalian tidur, kalian berguna atau tidak? Tidak berguna kan? Begitu. Ya, karena kita manusia butuh waktu, butuh jeda untuk tidak berguna gitu. Jadi ketika misalkan kita dikatakan bahwa manusia itu harus berguna, harus bisa terus menghasilkan. Masa 24 jam hidup kita ini harus menghasilkan, harus berguna. Kita ini manusia, butuh waktu, butuh jeda, mungkin 1-2 jam, 3 jam, 4 jam untuk menjadi tidak berguna. Di kamar, ya kan, nonton drama Korea menghabiskan semua 12-16 episode, ya. Vincenzo misalnya, gitu. Saya nonton. Ya, toh? Kita butuh waktu yang seperti itu. Masa bekerja terus, mengerjakan PR terus selama 24 jam. Memangnya kita robot, ya kan? Memangnya kita mesin. Justru karena kita manusia, maka kita butuh waktu, butuh jeda untuk tidak berguna. Oke ya? Kalau ada bertanya silakan. Kalau tidak ada ya kita selesaikan saja. Iya, silakan. Saintis? Ya, saintis itu. Maksudnya kenapa? Maksudnya gimana? Saintis itu dia sudah sampai di tingkat analisis. Iya, iya. Gitu. Bukan cuma tingkat analisis, tapi sudah banyak saintis itu di tingkat kreatif. Kayak misalkan Einstein ya, membuat teori baru yang mengeliminasi teori lamanya Newton gitu. Gitu? Mekanika klasik menemukan teori baru relativitas umum, mekanika kuantum, ya, yang sekarang ini justru lebih banyak digunakan untuk membaca kosmologi, ya, tatanan semesta kita gitu. Artinya Einstein itu sudah di level kreatif. Makanya kan kalau dibedah itu otak Einstein itu pasti itu ada IQ-nya tinggi karena dia sudah di level sini. Gitu. Aristoteles, Plato itu dia di level kreatif karena belum ada teori saat itu dia menemukan teori yang belum ada sebelumnya, kan? Macam Plato juga menemukan teori yang belum ada sebelumnya, begitu. Malah ada yang bilang begini, sebenarnya filsafat Barat itu cuma catatan kakinya Plato sebenarnya. Artinya apa? Artinya setelah Plato dan Aristoteles itu cuma mengikuti mengulang-ulangi Aristoteles dan Plato saja tuh, ya. Artinya Aristoteles dan Plato itu dia di tingkat kreatif. Tapi barangkali ada filsuf yang masih di tingkat evaluasi, analisis. Tapi ingat, meskipun banyak filsuf yang belum bisa menghasilkan pengetahuan baru yang benar-benar baru, belum ada sebelumnya. Tapi banyak filsuf yang melakukan sintesis tadi. Itu juga bisa disebut sebagai berpikir kreatif kalau melakukan sintesis. Nah, kebanyakan filsuf itu di level sintesis. Misalnya mengambil teori Marxisme tapi mengembangkannya, membuang yang lemah dari Marxisme itu, kemudian mengambil yang masih berguna dari Marxisme itu, kemudian disintesiskan dengan teori yang lain. Misalnya Zizek misalnya mensintesiskan Marxisme dengan psikoanalisis misalnya, ya toh. Althusser mensintesiskan Marxisme dengan psikoanalisis, gitu. Dan beberapa teori yang lain. Dia di level berpikir kreatif juga. Maka dari itu ini langka orang-orang yang bisa menghasilkan sesuatu yang baru, yang benar-benar baru, yang belum ada sebelumnya, itu langka itu. Makanya bahaya itu ketika misalkan kita dipaksa untuk berpikir menghasilkan pengetahuan baru dari pengetahuan lama. Kok kita disuruh menghasilkan sesuatu yang baru, ya kan? Padahal menghasilkan sesuatu baru, itu sulit loh itu. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa. Pengalaman saya selama ini kreatif itu, ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu tapi tidak ada alatnya, kita memakai alat yang lain. Itu buat saya. Nah itu sintesis. Di level itu sintesis dia. Dia belum bisa disebut kreatif itu sih. Hah? Dia kreatif tapi level sintesis lah, ya toh? Jadi kalau sintesis kan kita tidak menghasilkan sesuatu yang baru, kita hanya meminjam teori lama, ya kan, untuk menghasilkan teori yang
lebih unik dibanding dua teori ini. Misalnya kan saya ada teori A, teori B, saya gabungkan menghasilkan teori yang lebih unik dari kedua teori ini. Bukan baru ya, tapi unik. Kalau baru tidak bisa juga, karena di dalam teori yang kita buat ada marxismenya misalnya, ya kan? Ada mula sadranya misalnya, ya toh? Ada Ibnu Sinanya misalnya. Tapi dia lebih unik dibanding teori yang lain. Itu sintesis, itu kreatif. Jadi ketika misalnya, ya, ini orang-orang kreatif ya, begini, tidak punya uang, tapi ada barang-barang di luar, ya kan? Nah, ada apa itu? Itu bambu, papan. Nah, orang kreatif bisa membuat sesuatu yang tidak berguna itu menjadi berguna, ya kan? Jadi kita tidak menghasilkan bahannya sudah ada. Tinggal kita melakukan sintesis terhadap berbagai bahan yang kelihatannya tidak berhubungan menjadi berhubungan. Ya tak? Nah, itu disebut sebagai orang kreatif juga, gitu. Dia memang tidak menciptakan hal baru, gitu. Ya. Tapi dia mengkreasikan hal-hal lama itu menjadi sesuatu yang bernilai. Ya, bukan baru yang bernilai gitu lah. Sampah menjadi bernilai. Ya toh? Sampah menjadi bernilai tinggi, bisa dijual gitu. Diolah kembali menjadi plastik. Plastik itu bukan hal baru. Ya toh? Tapi cara dia mengolah plastik itu dengan cara yang unik. Nah, itu kreatif juga namanya. Ya, makanya jangan terpaku di menghasilkan ini langka ini, cuma beberapa persen saja di dunia yang bisa melakukan itu. Ya. Cuma beberapa orang di dunia saja, beberapa persen orang di dunia saja yang bisa menjadi Einstein, yang bisa menjadi Mula Sadra misalnya, yang bisa menjadi Aristoteles. Cuma berapa persen saja orang yang seperti itu. Nah, tadi dikatakan bilang, apakah kalau analisis perlu mengikuti semua ritme ini? Harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Kalau kita sudah mampu melakukan analisis ini, kita seharusnya idealnya itu manusia harus menguasai ini, bukan mengikuti ritme, ya, tapi menguasainya. Tapi apakah bisa melompat? Bisa. Kita bisa kurang dalam aplikatif, tapi jago dalam analisis. Ya. Kita mungkin tidak jago mengingat, tapi jago memahami. Ada kan orang yang seperti itu. Tidak sanggup menghafal, tapi dia jago memahami teks, gitu. Ada yang seperti itu. Disuruh menghafal ayat Al-Quran, itu sulit sekali tuh. Ya kan? Sering lupa-lupa kan? Tapi ketika dia menjelaskan apa makna ayat Al-Quran ini, dia jago. Ya, ada yang seperti itu. Gitu. Nah, di dalam pendidikan, kalau kalian jadi guru, seharusnya kalian pakai rumus ini untuk membuat kurikulum sebenarnya. Gitu? Jadi kita bisa pembuatan kurikulum itu menggunakan rumus ini sebenarnya. Gitu? Tingkat pertama mengingat, tingkat kedua memahami. Kalau siswa sudah melampaui level 1, siswa harus melewati level 2. Kalau siswa sudah melewati level 2, harus melewati level 3. Ya? Kalau sudah melewati level 3, melewati level 4, level 5 sampai level 6. Dianggap berhasil pendidikan itu ketika siswa itu sampai ke tingkat level berpikir kreatif. Mungkin tidak bisa menghasilkan pengetahuan baru, tapi bisa menghasilkan sintesis. Misalnya. Gitu? Nah, masalahnya kita yang selama ini, seperti saya bilang, siswa dianggap berhasil kalau dia menghafal isi teks dari buku itu. Padahal itu masih tingkat paling rendah dari berpikir, kemampuan kognitif kita. Malah ketika misalkan kita berkreasi membuat kata-kata sendiri, dikasih 0. Ya? Padahal guru yang bijak justru memberikan nilai yang lebih bagus bagi orang yang bisa mengkreasikan kata-kata sendiri dalam merumuskan definisi sosiologi misalnya, dibanding orang yang cuma menghafal. Gitu. Karena orang yang menghafal itu belum tentu dia memahami isi teks buku itu.
ketimbang orang yang mungkin dia tidak sama isi teksnya pada saat dia menjawab soalnya, tapi dia memahami dengan baik isi bukunya. Buktinya apa? Buktinya dia bisa menjabarkan dengan kata-katanya sendiri definisi sosiologi itu apa, tanpa harus berpaku pada. Berarti dia memahami isi teks itu, ya lah? Gitu. Oke ya, sudah ya. Kalian kan butuh istirahat toh. Besok akan lanjut lagi. Nanti kita akan diskusi lagi lah. Kalau misalkan ada diskusi lepas lah. Kalau misalkan ada yang mau diskusi lepas. Oke ya. Oke gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat istirahat ya.